Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Nah, kali ini kita akan membahas kembali teman-teman tentang update yang ada terbaru di Discord Kodaw, teman. Di sini saya tadi baru bangun dan melihat di sini banyak sekali announcement dan juga alert dan juga Twitter feed yang ada, teman. Sampai ada 7 notifikasi baru di sini. Di sini teman-teman bisa melihat secara langsung di announcement-nya ada 2 notif, di alert-nya ada 1 dan di Twitter feed-nya ada 4, teman. Seperti tampilan yang ada di sini. Nah, di sini kita coba mulai teman-teman untuk melihat satu persatu dari notif ini. Kita lihat mulai dari announcement terlebih dahulu, teman. Apakah yang ada terbaru untuk kalian sebagai informasi di sini, teman. Nah, kita klik di announcement-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat seperti ini, teman. Dari announcement-nya di Kodaw Discord-nya. Di sini ada item announcement atau pengumuman airdrop. Teman, nanti teman bisa baca di sini. Nah, seperti ini nantinya kita coba nanti baca. Tapi sebelumnya saya lihatkan dulu untuk yang sebelumnya. Nah, di sini kita klik di alert juga. Di alert 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini seperti ini, Mbak. Nah, di sini hati-hati adanya we didn't partner with Atlantis Exchange. Nah, di sini dia menyatakan untuk Kodaw tidak berpartner dengan Atlantis Exchange, teman-teman. Tidak berpartner dengan Atlantis Exchange. Jadi hati-hati sekali katanya seperti itu, teman. Karena di sini di Atlantis Exchange walaupun centang biru menyatakan akan open core di public tradingnya. Nah, tapi dari pihak Kodaw menyatakan tidak berpartner dengan Atlantic Exchange. Nah, di sini nanti saya jelaskan apakah poin utama di Twitter feed ini, teman, dan juga di notif-notif ini. Nah, di sini ada Kodaw juga men-tweet ada poin 1, ada poin 2 dan poin 3 dan sampai dengan poin 4, teman. Dia men-tweet intinya di sini hati-hati temannya dengan segala unsur-unsur yang mengatasnamakan dari Kodaw. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyatakan sudah berpartner maupun bekerja sama dengan Kodaw, tapi karena nyataannya tidak, teman-teman. Jadi hati-hati sekali karena di sini nama dari Kodaw itu sangat besar. Jadi tentunya teman-teman yang memilihnya juga hati-hati. Saya tunjukkan langsung tweetannya di Twitter resminya Kodaw. Nah, oke, kita membuka dari Twitternya Kodaw, yaitu @kodaw_org, teman. Nah, di sini di 55 menit yang lalu ada tweet terbarunya dari Kodaw ORG. Di sini tapi ada juga yang 2 jamnya yang lalu ada tweetnya juga, teman. Jadi kita mulai dari yang paling lama, yang untuk yang Maxi Global sama yang OKX sudah saya buatkan videonya kemarin, dan kita mulai sekarang dari yang ini, teman. Dari Kodaw ORG di sini. Nah, di sini sepertinya kutipan dari poin per poin dari mediumnya Kodaw, teman. Nah, kita mulai dari sini. Dari nomor 1, kita klik dan terjemahkan. Sungguh luar biasa melihat partisipasi dalam komunitas kami. Dari pengusaha dan proyek baru dibangun bersama dengan banyak pemimpin industri dan platform yang hanya dalam jam pertama mandat kami. Dengan segala aktivitas yang sedang berlangsung, kami ingin menghimbau untuk berhati-hati. Nah, banyak sekali katanya untuk aktivitas yang dilakukan oleh pemimpin industri dan platform hanya dalam jam pertama mainnet. Jadi diminta hati-hati untuk kita, teman. Dan berikutnya kita lihat poin berikutnya, teman. Nah, sini adalah poin yang kedua. Poin yang kedua, kami menyadari bahwa ada banyak aktivitas yang melibatkan core yang tidak kredibel dan bisa jadi merupakan penipuan. Ada sirkulasi core yang sangat rendah. Itu dari yang kedua, teman. Jadi sekarang kita lihat lagi poin ketiga. Ini nanti akan dirangkum di Medium, teman ya. Akan dirangkum atau disatukan di Medium yang merupakan sosial media resminya dari Kodaw juga. Selain Twitter dan juga Discordnya Kodaw. Yang nomor 3, teman. Harap sangat berhati-hati dalam setiap transaksi yang melibatkan core dan yang lakukan penelitian Anda sendiri atau istilahnya Dior ya tentang proyek untuk menilai legitimasi atau hukumnya, teman, sebelum berinteraksi dengannya.
Nah, seperti itu yang ketiga. Dan poin yang keempat, kita lihat langsung di sini. Dengan begitu banyak pembangunan dukungan, nah seperti ini, kegembiraan hanya dalam beberapa jam pertama. Kami tidak sabar untuk melihat potensi yang diwujudkan dalam masa depan yang dapat diskalakan, aman, dan terdesentralisasi yang didukung oleh konsensus core dan Satoshi Plus. Nah, itu yang poin keempat, poin yang keempat. Jadinya di sini dari core-nya itu tidak sabar untuk mewujudkan masa depannya yang diskalakan, aman, dan tersentralisasi yang didukung oleh konsensus core dan Satoshi Plus, maksudnya sini dengan meluncurkan airdrop terbarunya nanti, teman-teman. Dia tidak sabar seperti itu, teman-teman. Karena di sini saya lihat juga tadi untuk Satoshi Plus-nya itu masih kurang, teman, untuk airdrop barunya muncul dan diperkirakan akan nyampe 60 hari ke depan atau 2 bulan ke depan untuk menunjukkan airdrop baru. Tapi jika semakin cepat dari airdrop tes itu tercapai, kemungkinan besar dari airdrop incoming atau airdropnya yang baru akan segera dirilis, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja lihat untuk mediumnya dari CoreDAO, teman-teman, sebagai rangkuman atau penyatuan dari poin-poin yang ada. Nah, di sini kita lihat langsung di sini di 59 menitnya ini kita klik. Nah, seperti ini. Detail lebih lanjut tentang airdrop core yang akan datang, baca di bawah ini. Ini tentang detail dari airdrop core yang akan datang. Kita klik di sini. Kita klik di airdrop announcement-nya atau pengumuman airdropnya, teman. Nah, di sini masih berbahasa seperti ini. Kita tunggu saja, nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia, teman. Pengumuman airdrop. Informasi core airdrop di postingan like rantai, blok 3D, airdrop masuk, dan mainnet adalah langsung semuanya mengacu pada acara airdrop yang sama. Posting ini mensintesis informasi itu selain memberikan detail lebih lanjut. Jumlah distribusi. Per distribusi awal token core, pengguna jaringan core akan menerima 525.600.000 core melalui airdrop, yang merupakan 25,09% dari total pasukan token core hard chip. Nah, ini adalah 25%-nya dari total core yang didistribusikan, ya. Per distribusi awal token core, pengguna jaringan core akan menerima ini, teman. Nah, penerima distribusi penerima airdrop adalah pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat yang telah menambang hadiah dalam aplikasi, sebelumnya dikenal sebagai BTC, maksudnya BTCS, teman. Pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat ini akan menerima core sebagai salah satu manfaat untuk kinerja penambangan dalam aplikasi mereka. Jadi seperti itu, jadi diminta untuk miner yang benar memenuhi syarat yang diberikan nantinya. Core buka kunci atau inti buka kunci. Seperti yang dijelaskan di mainnet slide, 25% dari jumlah token core yang akan di airdrop akan tersedia bagi pengguna di awal airdrop, dengan 75% sisanya akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun. Periode 2 tahun dimulai ketika 25% token core pertama di airdrop atau dibuka. Nah, ketika ini akan diluncurkan, maksudnya akan dibagikan, itu perdana 2 tahun. Dari 75% ini dihitung. Mendukung fungsi jaringan seperti mengirim, menerima, atau berinteraksi dengan smart contract untuk aktivitas seperti staking tidak akan tersedia dengan token core yang terkunci. Jadi, maksudnya di sini untuk yang 75%-nya yang terkunci itu tidak akan langsung tersedia sebagai staking, teman. Seperti itu, tidak langsung tersedia. Nah, ini poinnya juga, teman, yang perlu kalian bahas juga. Ini. Untuk menjelaskan minat kontributor dan pengguna, token kontributor juga akan diberikan. Token kontributor akan diberikan selama periode 4 tahun. Nah, setiap bulan dengan ujian 1 tahun. Ini untuk khusus kontributor. Perhatikan juga bahwa peletor awal plus hadiah taruhan atau staking yang diperoleh DAO akan dibakar di kemudian hari. Ini akan di-burn kemudian hari. Tanya hadiah atau taruhan yang oleh DAO. Efisiensi distribusi airdrop akan dieksekusi oleh kontrak pintar terdesentralisasi yang diberlakukannya hanya dengan kode. Dalam merancang dan mengaudit smart contract ini, prioritas adalah keamanan pengguna melalui desentralisasi dan perusahaan keamanan yang komprehensif. Oleh karena itu, mengaudit keamanan kode menjamin tingkat penimbangan hati-hati tanpa kompromi oleh banyak orang paling terhormat di dunia blockchain.
Dalam memproseskan keamanan dan terdeteksi dari beda kecepatan, airdrop mungkin memakan waktu hingga 60 hari dimulai. Nah, ini artinya tingkat kehadirannya untuk meluncurkan airdrop terbaru itu sangat hati-hati, teman. Untuk mendukung kode yang ada di blockchain, bukan dari manusia, seperti pengalamannya dengan FTX. Jadi keruntuhan itu dimulai dari manusia. Jadi di sini memperkenalkan dari kode-kode untuk pengamanan. Jadi agak lama teman-teman untuk meluncurkan airdrop barunya. Langkah selanjutnya, pengguna aplikasi Satoshi yang memenuhi syarat untuk airdrop akan menerima informasi instruksional di dalam aplikasi. Untuk menerima core yang dijatuhkan dari udara, mereka akan mengikat alamat kunci publik mereka ke akun aplikasi Satoshi mereka. Saat data pengguna ditulis ke dalam kontrak pintar airdrop, sebelah kecil core akan dikirim ke pengguna untuk menutupi biaya gas dalam klaim berikutnya. Rincian lebih lanjut akan diberikan aplikasi Satoshi. Nah, ini maksudnya teman. Teman-teman harus mengikat alamat kunci namanya, mengikat alamat penerimaan wallet dengan hati-hati teman ya, ke alamat Satoshi, ke alamat aplikasi Satoshi harus hati-hati teman. Memberikan alamat wallet agar nanti tidak salah untuk menerima airdropnya. Ini disclaimer on-nya teman. Disclaimer on. Syarat dan detail yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan. Tidak ada jaminan bahwa salah satu item yang terkait dengan jaringan akan terjadi seperti yang dijelaskan atau akan terjadi sama sekali. Demikian pula tidak ada jaminan bahwa jaringan atau item apapun yang terkait dengan jaringan akan beroperasi seperti yang dijelaskan. Beroperasi tanpa waktu henti yang signifikan atau tanpa konsekuensi yang merugikan, atau beroperasi sama sekali. Inti atau core dan semua pihak terkait dan afiliasi menafikan setiap dan semua kondisi tanggung jawab atas kegagalan, kejadian buruk, atau kejadian terkait lainnya. Airdrop hanya tersedia untuk orang-orang di luar Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang tidak terkena sanksi OFAC dan tunduk pada semua undang-undang, peraturan, dan regulasi lokal yang berlaku, jurisdiksi yang berlaku atau hukumnya. Setiap penerima harus menentukan undang-undang, aturan, dan peraturan mana yang berlaku dan harus melakukan semua upaya yang diperlukan untuk mengisi kewajiban tersebut. Core dan afiliasinya tidak mewakili status hukum airdrop di bawah jurisdiksi manapun dan airdrop ini tidak berlaku jika dilarang. Artinya airdrop ini tidak akan berlaku, airdrop ini tidak akan berlaku jika hukumnya dilarang dari regulasi pemerintah masing-masing, apalagi dari yang terkena sanksi OFAC seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara lainnya. Tidak ada dalam postingan ini yang dapat ditafsirkan sebagai nasihat dalam bentuk apapun, termasuk nasihat hukum, bisnis, atau pajak. Airdrop bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli investasi apapun. Jadi airdrop incoming yang ada di medium dari uh, sosial resminya Kodau dipertegas kembali di sini, teman. Jadi intinya seperti yang saya katakan tadi, jadi benar-benar teman-teman. Intinya yang saya ambil kesimpulan dari video ini adalah sangatlah kita harus berhati-hati sebelum terjun ke perusahaan-perusahaan atau exchange-exchange yang mengatasnamakan dari Kodau, karena begitu viralnya Kodau saat ini, jadi mengambil poin-poinnya atau mengambil nama baiknya saja dari Kodau. Jadi teman-teman saya imbaukan hati-hatilah untuk ke exchange-exchange tertentu yang mengatasnamakan atau memetik momen yang begitu baik dari Kodau saat ini. Itu saja poinnya saat ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, like, comment, dan share. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap disclaimer on dan dio. Bye-bye.